berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Kembali bersama dengan saya Billy dalam dialog hari ini. Nah, untuk dialog hari ini kan tadi saya sudah bilang banyak sekali lah agenda pada pagi hari ini ya. Tadi kalau kita sudah dalam program perspektif, kemudian dinamika kita, saat ini kita juga sudah kedatangan tamu langsung ke studio Suara Sidoarjo bersama dengan sahabat-sahabat dari Balai Penyuluh Pertanian, dari Penyuluh Pertanian di Balai Penyuluhan Pertanian maksudnya Kecamatan Gedangan ya. Kali ini bersama dengan 3 narasumber yang sudah hadir di studio ini. Ada Ibu Yayu, Bu Tati, dan Bu Evi begitu ya. Esti. Oh, Esti. Agak salah sedikit ini. Oh iya. Baik, ini yang kita bahas pada pagi hari ini adalah PGPR begitu ya. Iya. Nah, ini tadi saya juga sempat bertanya sebelum kita on air ini. PGPR itu apa sih, Bu? Karena saya juga tadi sempat membaca ada bumbu-bumbunya, saya kira ini pertama makanan. Ternyata makanannya buat tumbuhan begitu ya. Jadi bukan buat manusia. Tapi tetap ada manfaatnya kan untuk pertumbuhan manusia juga mungkin. Iya. Oh, ada juga ya? Ini untuk tanaman. Oh, Untuk tanaman. tanaman saja baik. Berarti untuk tanaman ini sahabat. Nah, langsung saja karena kita juga tadi sempat bahas terkait dengan PGPR dan saya juga sedikit salah ya. Berarti kita langsung tanya saja ini. Oke, ya. Ke siapa dulu ini? Ke Bu Tati. Tati Bu Tati dulu ya. Baik. Bagaimana ini Bu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit deh tentang PGPR. Mas Billy ya. Iya, Kita baru Mas Billy. ketemu kali ini Mas ya. Oh, baru yang ya. Jumat kemarin kan sama Mbak Tika. Ya betul. Ini malah saya mandu Balai Pertanian ini, Dinas Pertanian ini justru hampir tahun lalu ini Bu. Jadi perdana ini ya. Biasanya saya kalau Jumat masuknya sore begitu. Oh gitu ya. Gini Mas Billy, PGPR itu singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, adalah sejenis bakteri yang hidupnya di perakaran tanaman. Jadi fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan tanaman itu. Oh, untuk mempercepat. Dan PGPR ini diteliti dari Amerika oleh Clover dan Scott pada tahun 1982 Mas. Betul ya. Seperti itu. Oh, seperti itu. Baik. Jadi ini bakteri yang ada di tanaman. Ini saya maksudnya juga bingung. Bakterinya berarti nanti berfungsi juga untuk pertumbuhan tanaman tadi, Bu ya? Iya, seperti itu. Tanamannya Ini kan maksudnya begini Mas ya. Di tumbuhan itu untuk dia berkembang dan baik itu tidak hanya dari nutrisinya, tapi ditunjang dari juga kehidupan lingkungan terutama di perakarannya. Nah, kalau ibaratnya akar itu kan untuk menyerap makanan ya. Kalau sehat berarti dia kan menyerap makanannya baik. Nah, betul. ini supaya akarnya sehat itu, nah diberi semacam PGPR ini. Sebenarnya ada di tanah itu kadang, tapi jumlahnya sedikit. Nah, supaya jumlahnya cukup kita tambahkan ke tanaman. Jadi Gitu, itu Mas. di akarnya atau di mana ya? Kalau tanah kan berarti Ini akar ya? untuk akar, kan bentuknya cairan ya Mas ya, nanti iya. nanti disiramkan ke tanah. Nanti akan pasti ke akar gitu, nyampe gitu. ke akar. Itu yang biasanya disemprot atau tidak Bu itu? Ini biasanya cuma disiram, Oh, disiramkan ya. dikocor. Iya. Baik. Kan sebenarnya rhizobium itu alami ada ya di akar kacang-kacangan ya Bu ya. Secara alami memang ada, terutama di tanaman kacang-kacangan. Lah ini
kita buat untuk tanaman yang tidak bisa menghasilkan. Seperti tanaman aena, tanaman misalnya sayur-sayuran atau tanaman buah-buahan yang besar itu tanaman tahunan ataupun bunga yang tidak bisa menghasilkan rhizobium sendiri, rhizobakteri sendiri gitu loh Mas. Baik. Nah, Jadi itu gitu. manfaatnya untuk si tanaman pertumbuhannya semakin cepat atau bagaimana itu? Iya, semakin baik. Iya, Iya, merangsang pertumbuhan kayak pertumbuhan, gitu Mas. Mas. Oke, baik. Jadi ini merangsang pertumbuhan dari tanaman yang tadi ya. Iya. Mungkin Bu Yai bisa menambahkan ya manfaat PGPR Gini, apa? Mas, PGPR itu fungsinya untuk yang pertama itu kan diberikan pada waktu kita awal pertumbuhan kayak gitu Mas. Iya, Itu iya. memacu Waktu pertumbuhan. bibit begitu ya? Iya, waktu bisa pindah tanam, bisa waktu pembibitan, bisa juga. Itu untuk juga selain untuk pertumbuhan itu dia akan melindungi akar tanaman yang akan ditanam itu, terus melindungi dari jamur, patogen jamur. Biasanya kalau seperti mau dipindah itu kan biasanya tanaman itu rentan akan hama dan penyakit karena dia untuk ketahanan tubuhnya kan belum kuat kayak gitu Mas. Jadi baik. nggih seperti untuk melindungi gitu loh, melindungi dari jamur, apalagi kalau musim penghujan itu biasanya keadaan tanah itu kan lembab. Lembab begitu ya. Ya, untuk jamur, bakteri itu lebih cepat tumbuh. Jadi ini untuk melindungi akar tanaman itu. Terus selain itu kan ini tadi bisa mengikat nitrogen dari udara kayak gitu Mas, untuk selain untuk pertumbuhan, terus menyediakan unsur hara dalam tanah dan memacu pertumbuhan ya, hormon sebangsa hormon ya kayak gitu ini. Hormon pertumbuhan kayak gitu Pak. Baik. Mas Ini baru pertama saya dipanggil Pak ya. Baik, jadi ini memang manfaatnya banyak sekali untuk tanaman ya, dikarenakan tadi dirawatnya juga sejak kecil sudah disiram dengan PGPR ini. Berarti untuk tanaman memang yang bagus ini yang tumbuhnya sempurna atau yang cepat sih Bu, mungkin Bu? maksudnya gimana Mas? Kalau disiram ini kan tadi dikatakan memacu pertumbuhan tanaman begitu ya. Nggih. Ini kalau memacu kan berarti dipercepat pertumbuhan tanaman Kayak itu gitu ya. bisa kayak gitu karena dia juga ini tadi Mas kan dia di dalamnya itu ada bakteri rhizobium itu tadi untuk mengikat nitrogen. Nah, nitrogen itu fungsinya kan memang untuk pertumbuhan, untuk pertumbuhan di awal kayak gitu loh, untuk pertumbuhan tanamannya kayak gitu Mas. Baik. Iya. Nah ini saya juga pengen tanya nih caranya buat PGPR ya. Saya juga pengen tanya tapi kita jeda terlebih dahulu, mungkin ada beberapa pesan ya yang akan hadir untuk pagi hari ini. Nah sahabat, nanti Anda bisa berbagi pertanyaannya lewat WhatsApp kami yang ada di 0821 3264 109, atau nanti juga bisa langsung call WhatsApp di 031 896 1514 untuk berinteraksi dengan ketiga narasumber kita yang ada di studio pada pagi hari ini. Selanjutnya ya, kita jalan-jalan terlebih dahulu deh. Kali ini ke Pura Sidi Amerta di Juanda dalam jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Tidak kalah dengan pura-pura cantik di Pulau Bali yang terkenal, Pura Jala Sidi Amerta yang berjarak kira-kira 2 km dari Bandara Internasional Juanda Sidoarjo menjadi salah satu destinasi wisata budaya situs kuno yang bisa dikunjungi. Dari arah Surabaya, lokasi pura berada di sebelah kanan Jalan Raya Juanda. Saat kita berkunjung ke sana, seorang ketua pura bernama Kolonel Imade Jala Astika akan menyambut dengan ramah. Jala itu laut, Sidi itu winter ya, kemudian Amerta itu kehidupan. Jadi air suci dari laut, gitu ya. Air suci dari laut yang memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi umatnya, itu umat Hindu. Itu arti daripada Jala Sidi Amerta. Dan sampai sekarang sudah dibangun cukup megah bagi kami dengan luas kurang lebih 5.000 meter persegi. Namun dibagi beberapa bagian. Ada 3 bagian. Yang pertama Mandala Utama, Mandala Madya, Mandala Nista, dan juga ada area parkir. Ada bangunan-bangunan yaitu
Pertama, bangunan yang paling tinggi itu namanya Padmasana, kemudian pengelurah, kemudian juga ada balai pepelik, ada balai pewedan, dan ada balai tajuk panjang. Masing-masing bangunan itu memiliki fungsi dan nilai sendiri. Seperti bangunan pengelurah. Pengelurah itu kan berasal dari kata lurah. Kalau bahasa Sanskrit itu ada artinya pengiring, patih, membantu. Pihak pengelola Pura Jala Sidi Amerta juga memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa menyewa tempat bersembahyang umat Hindu ini untuk keperluan lain seperti upacara resepsi pernikahan, pesta, dan acara-acara pagelaran seni lainnya. Jejak Kota Delta. Jejak Kota Delta. Persembahan Suara Sidoarjo. Saya yakin sebetulnya semua ibu ingin memberikan ASI eksklusif untuk buah hatinya. Saat kita menyusui si bayi itu ya, rasanya kita ini adalah ibu sejati. Namun kadang banyak ibu yang tidak percaya diri untuk menyusui karena mungkin ASInya sedikit dan keluarnya tidak lancar. Supaya ASI ibu lancar dan berlimpah, bisa minum ASI Fit. Adalah suplemen yang terbuat dari herbal yaitu ekstrak dari daun katuk. Daun katuk sudah secara turun-temurun digunakan oleh orang-orang tua kita dulu untuk melancarkan ASI dan membantu agar ASI jadi banyak dan berlimpah. Anda yang minum ASI Fit bisa memberikan ASI eksklusif dengan penuh percaya diri. Kelebihan lain dari ASI Fit adalah mengandung vitamin B kompleks yang membuat ibu selalu bugar. Biasanya kalau kita punya bayi tuh sering begadang kan? Bayinya bangun malam-malam, rewel dan nangis. Nah, dengan kandungan vitamin B kompleks di dalam ASI Fit, ibu akan selalu bugar. Sehingga ASI pun semakin lancar. Dengan ASI Fit, ASI lancar, ibu bugar, anak pintar. Ayo dukung ASI eksklusif. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Sahabat, untuk Anda sekali ini informasi tentang air ya. Karena air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukannya untuk melepas dahaga tetapi juga punya nilai lebih. Sahabat, untuk sehari-hari pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan tetapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml dan juga galon. Info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar, Sevilan Tabur Sidoarjo. Anda bisa telepon terlebih dahulu di 0821 3404 0289. Sekali lagi di 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri untuk wilayah Sidoarjo ini ada di Jalan Sawo, RT 3, RW 1, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum, pilihlah Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik sahabat, masih bersama dengan 3 narasumber kita yang ada di studio. Ini kita bahasnya tentang PGPR. Nah, kalau tadi kan kita sudah bahas terkait manfaat dan lain-lainnya ya. Sekarang ini kita akan bahas cara pembuatannya ini. Karena saya juga penasaran ini, ada unsur-unsur gulanya tadi. Makanya tadi saya sempat tanya ini, oh ini buat makanan ya? Bukan, ternyata buat akar tanaman. Baik, untuk pembuatannya ini ke Bu siapa dulu? Bu Tati. Bu Tati ya, baik. Iya. Silakan Bu.
Gini Mas, untuk membuat PGPR itu ya, kita harus membuat biangnya dulu. Nah, biangnya itu kan fungsinya untuk memperbanyak PGPR. Kalau istilahnya kita membuat teh gitu loh Mas, kita buat baboknya dulu, baru kan diperbanyak, dikasih air gitu. Nah untuk membuat biangnya ini, yang perlu dibutuhkan Mas, ini kan PGPR dari akar bambu Mas ya. Jadi yang perlu dibutuhkan tuh akar bambu 2,5 on. Air bersih yang sudah direbus dan didinginkan 1 liter. Jadi harus dingin Mas. Kalau panas atau hangat nanti kan akan mati bakterinya ya. Betul. Terus toples tuh plastik untuk penutup toples tadi kan. Karet gerang atau bahan tali lainnya untuk menali nanti toples. Palu dan telenan. Palu juga. Dibutuhkan palu karena gini Mas, akar bambu itu kan dipukul-pukul kayak gini, dipukul-pukul dulu. Jadi bukan diutuhkan gitu, dipukul-pukul dulu. Tapi sebelumnya akar bambu itu dicuci bersih Mas. Setelah bersih, dicuci bersih, baru akar bambunya dipukul-pukul, dimasukkan ke dalam toples. Nah, dikasih air yang sudah dingin tadi 1 liter tadi. Kemudian toples itu ditutup sama plastik dan ditali dengan rapat. Oke, baik. Setelah 3 hari kita amati Mas, kalau dalam toples ada gelembung-gelembung udara dan terlihat putih-putih, itu yang dinamakan bakteri Trichoderma Mas ya, yang dihasilkan dari biang PGEPR tadi. Dan itu tandanya bahwa biang PGEPR tadi berhasil gitu Mas. Oke, baik. Jadi harus 3 hari nih Bu ya untuk menunggunya. 3 hari pengamatannya. Atau nunggu gelembung-gelembungnya terlihat atau muncul begitu baru bisa digunakan? 3 hari itu sudah Mas, sudah ada gelembung-gelembung putih gitu. Sudah pasti ada. ya, pasti 3 hari biasanya Bu ya. Ya kalau 3 hari belum mungkin. Baik. Jadi harus ditunggu dulu ini sahabat untuk digunakan. Kalau sudah keluar yang gelembung udara dan putih-putih tadi, baru ini ya yang dinamakan bakteri apa tadi namanya? Bakteri Trichoderma. Trichoderma. Itu untuk menghambat perkembangan berbagai jamur patogen kan. Bakteri itu manfaatnya Trichoderma tadi. Jadi tadi sudah disebutkan di sesi pertama itu salah satu fungsinya memang untuk melindungi dari jamur begitu ya. Karena kondisi tanah kan kalau musim sekarang juga lembab gitu. Iya. Baik. Kemudian ini membuatnya dari akar bambu sendiri berarti Bu? Maksudnya? Untuk membuatnya juga dari akar bambu bisa berarti? Iya, dari akar bambu. Baik. Selain akar bambu yang tadi kita bilang bahwa memang bisa dari akar bayam duri itu bisa. Cuma karena kalau kita di Sidoarjo di Gedangan itu yang lebih mudah carinya kan memang akar bambu Mas kayak gitu. Iya, jadi tidak terlalu sulit untuk cari. Kalau bayam duri itu ya ada, cuma kadang harus kita budidayakan dulu. Bayam-bayam biasa soalnya. Nah, ini karena membuatnya dari akar bambu seperti apa sih Bu? Beda ya dengan yang tadi mungkin ya? Maksudnya? Atau sama ya mungkin untuk pembuatannya? Oh sama juga. Loh, maksudnya tadi itu biang Mas. Biangnya biang. Jadi membuat PGPR itu ada 2 tahap. Pertama membuat biang dan kemudian baru membuat PGPR-nya. Nah, biangnya ini ibaratnya starter. Kayak kita membuat yogurt itu Mas kan butuh starter. Nah, ini starter utamanya yaitu dari akar bambu tadi dulu. Nah, kan diperbanyak lagi nanti jadi PGPR. Membuat PGPR. Baik. Jadi 2 tahap gitu ya untuk pembuatannya. Setelah 3 hari itu tadi Mas kita lihat sudah jadi apa belum? Kayak kita membuat tape kayak gitu ya. Jadi ditunggu dulu seperti itu kan difermentasi Mas. Fermentasi ya. Baik, jadi pembuatannya ada 2 tahap sahabat. Tadi yang pertama biangnya, kemudian tadi yang diceritakan biangnya. Nah, nanti selanjutnya akan membuat PGPR-nya. Diperbanyak lagi. Oke. Nah, ini dikarenakan tadi saya juga sempat dapat sign dari redaksi ya. Sepertinya ada pertanyaan yang masuk ini. Nanti di sesi selanjutnya kita juga akan bahas untuk tahap kedua pembuatannya seperti apa. Ini saya beri kesempatan dulu untuk Rama ini. Ram, ada pertanyaan tadi ya? Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke WA redaksi ya. Yang pertama ada dari Monica di Candi.
PGPR itu bisa digunakan untuk seluruh jenis tanaman atau hanya tanaman-tanaman tertentu saja ya? Kemudian dari Putri Cahyani di Porong, kenapa dari sekian banyak bakteri yang ada, bakteri jenis Rhizobakteri ini dipilih untuk membantu memacu pertumbuhan dan fisiologi akar, serta mampu mengurangi penyakit atau kerusakan oleh serangga? Terakhir dari Ilham Diwaru, untuk melakukan PGPR itu apa harus menggunakan akar bambu? Subjek lain yang bisa dipilih, apa ada yang lainnya? Soalnya kan sekarang ini agak susah juga kalau mau cari akar bambu. Oke, baik. Tapi di Gedangan banyak loh tadi katanya. Iya. Jadi kalau pengen cari di Gedangan aja ya. Nah, nanti kan kita jawab untuk beberapa pertanyaan tadi sudah masuk ya. Akan tetapi kita beri waktu dulu untuk beberapa pesan yang akan hadir ini. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ingat tanggal 10 ya, jangan sampai kena denda pelayanan loh. Jangan lupa batas waktu tanggal 10. Ingat ya, tanggal. Apaan sih dari tadi tanggal 10 terus? Itu batas waktu bayar iuran JKN KIS, tanggal 10 setiap bulannya. Waduh, sekarang tanggal berapa ya? Kayaknya belum bayar iuran JKN KIS nih. Tuh kan, udah diingetin aja masih lupa. Supaya nggak lupa, manfaatin kemudahan pembayaran iuran JKN KIS melalui program auto debit. Program auto debit? Iya, program auto debit dapat dilakukan melalui berbagai alternatif cara, yaitu melalui aplikasi mobile JKN, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA, Tokopedia, atau ketik bintang 141 bintang 999 pagar. Wah, kalau gitu aku daftar auto debit iuran JKN KIS dulu ya. Ayo bayar iuran JKN KIS sebelum tanggal 10 setiap bulannya, supaya tetap aktif dan tidak kena denda pelayanan kalau dirawat. JKN KIS, bayar, aktif, selamat. Dengan gotong royong, semua tertolong. Sahabat, mata adalah jendela dunia. Untuk itu, rawat dan sayangilah mata Anda dengan mengkonsultasikan seputar keluhan kesehatan mata kepada Rumah Sakit Mata Fatma, pusat pelayanan mata terpadu yang mengedepankan keunggulan teknologi, keramahan, komunikatif, dan pelayanan yang cepat. Sahabat, Rumah Sakit Mata Fatma melayani peserta BPJS Kesehatan, tetap buka setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam ya. Anda bisa percayakan kesehatan mata Anda kepada Rumah Sakit Mata Fatma dengan tetap memakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bersama kita lawan COVID-19. Katarak Center Rumah Sakit Mata Fatma ada di Jalan Raya Kalijaten, nomor 40 Taman Sidoarjo. Anda bisa telepon terlebih dahulu di 031 787 9857 atau 031 99 78 2000. Sekali lagi di 031 787 9857 atau di 031 99 78 2000. Extension di 113 atau 127. Ingat mata, ingat Fatma. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pertanian ya. Kali ini dari Gedangan ini. Nah, tadi ini sempat ada beberapa pertanyaan, satu diantaranya sedikit melenceng tadi ya. Tapi tetap kita berikan pengertian juga lah, dijawab dikit buat apa-apa. Tadi yang sempat menanyakan ini, PGPR ini bisa digunakan untuk seluruh tanaman apa tertentu ya? Itu mungkin dari Bu siapa ini menjawab? Bu. Oh iya Mas, kalau untuk PGPR ini bisa digunakan untuk semua tanaman karena kan PGPR ini kan fungsinya untuk
mempercepat pertumbuhan ya. Ya. Jadi bisa untuk semua tanaman. Dan Terus tadi untuk ke akaran juga yang ya. kedua mungkin Mbak Esti, Rhizobacteria. Ini kan kita buat dari alam ya. Selama ini kan kita banyak bergantung dari untuk melindungi Kimia. tanaman itu banyak bergantung dari bahan kimia seperti insektisida, bakterisida ataupun fungisida itu. Nah, kita coba tanaman ini kita gunakan bahan alami. Nah, bahan alami salah satunya tadi yaitu PGPR dari akar bambu yang mengandung mengandung Trichoderma mikroorganisme fungsional yaitu Trichoderma. Nah, mikroorganisme ini adalah sejenis jamur penghuni tanah yang dapat diisolasi dari perakaran tanaman. Nah, ini fungsi samping itu Trichoderma juga sebagai organisme pengurai. Dapat juga berfungsi sebagai agen hayati atau stimulator pertumbuhan tanaman. Gitu. Kenapa tadi kok Mbaknya tanya kenapa menggunakan bakteri? Nah, Rhizobacterium ini atau Trichoderma ini banyak sekali manfaatnya, Mas. Jadi tadi sebagai agen hayati, bisa untuk pengurai, bisa untuk melindungi perakaran tanaman dari serangan cendawan yang fungsinya mengganggu pertumbuhan tanaman gitu, Mas. Jadi kok kita kenapa menggunakan Rhizobacterium ini gitu? Karena fungsinya dan manfaatnya untuk tanaman itu banyak sekali. Terutama pertumbuhan tadi ya. Iya. Betul. Jadi lebih ke pertumbuhan sebenarnya untuk bakterinya ini, bukan dari serangan hama begitu ya. Bukan. bisa sebagai bisa agen sebagai hayati juga ya. Tapi manfaat utamanya manfaat utamanya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Baik, jadi sebenarnya fokusnya ini untuk meningkatkan pertumbuhan saja ini sahabat ya. Iya. Baik. Kemudian tadi juga sempat ada pertanyaan ketiga yang masuk ya ini ya. Tapi nanti kita bahas sedikit nanti dulu deh. Ini saya yang penasaran. Tadi kan biangnya untuk yang pertama. Kemudian ini ada juga ternyata 2 tahap. Yang pertama kalau biang tadi menggunakan apa ya yang kedua tadi ya. Ini dari akar bambunya tadi. Nah, ini seperti apa sih Bu kalau boleh tahu saya? Berarti ini untuk langkah selanjutnya atau tahap kedua yaitu untuk membuat PGPR, Mas, pengembangan dari biang tadi. Setelah kita dapatkan biang, kita kembangkan untuk mau diaplikasikan. Bahannya yaitu air 15 liter, dedek halus padi itu setengah kilo, gula pasir 3 sendok makan, gula pasir nggih Pak, Mas. Pak lagi. Terasi satu saset, boleh merek apapun, kapur sirih setengah sendok teh, panci, saringan, ember, kompor itu alat-alatnya. Cara membuatnya yaitu, Mas, air dimasukkan, campur dedek, gula, terasi dan kapur sirih dalam satu panci. Oke, baik. Iya. Terus semua bahan tadi kan sudah dimasukkan, kemudian kita rebus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita angkat dan kita biarkan sampai dingin. Terus kita saring, Mas, kita saring pakai timba, pakai saringan, terus kita masukkan ke timba kayak gitu ya. Setelah disaring, kita masukkan biang yang sudah kita buat tadi yang tahap pertama itu sebanyak 1 gelas ke dalam timba tadi, terus kita aduk dan kita tutup rapat timbanya tadi dan kita biar istilahnya tidak udaranya tidak keluar, kita lakukan, Mas. Betul. Iya, kita tunggu kurang lebih 1 minggu ya. Iya, kayak gitu untuk sebelum kita aplikasikan, Mas. Lebih lama berarti ya, tadi 3 hari, sekarang 1 minggu. Fermentasi. Kalau alami itu kan memang perlu difermentasi kayak gitu untuk pengembangannya. Oke, baik. Tidak seperti bahan-bahan kimia yang langsung bisa kita aplikasikan kayak gitu. Oke. Jadi ini sebenarnya tadi juga sempat pertanyaan yang ketiga ini seperti ini Bu. Gimana? Mau untuk melakukan PGPR ini apakah harus dari menggunakan akar bambu begitu ya? Sebenarnya enggak,
Mas. Tadi kan sudah iya. Sebelum ada pertanyaan sudah dijawab sama Bu Tati sama Bu Yayu kan. Selain menggunakan akar bambu, tadi kan mungkin di Waru agak sulit ya. Iya, betul. Pakai tadi apa bayam? Ada alang-alang sama akarnya bakteri. alang-alang. Bisa juga ternyata ya. Kalau alang-alang kan banyak ya Mas ya, mungkin juga ada. Kalau di Waru mungkin bisa ditemukan kalau pakai akar alang-alang. Kalau bayam berduri mungkin agak lebih sulit tambah. Harus kita budidayakan dulu kalau ya. ini kayak. Kalau bambu kan tidak perlu dibudayakan kan juga banyak gitu ya mungkin ya. Banyak Mas, iya. Kalau Di depan rumah saya di Buduran juga ada loh budu. gedangan kalau Baik. Baik. Ini selanjutnya tadi kalau membuat PGR dari bambu, tadi saya tertarik ini ada dari terasi dan gula ini. Atau juga dengan dedak halus ini Bu. iya. Untuk kenapa saya kok di PGPR itu ada bahannya terasi sama gula ya. Iya Mas. Di sini terasi Hanya tadi saya kira makanan ini Bu. dalam per 100 gram terasi itu Mas mempunyai kandungan 155 kalori, proteinnya 2,3, lemak 2,9 gram dan vitamin B 0,24 mg dan fosfor. Nah, manfaat terasi sendiri sebagai penyubur tanah serta memperbaiki struktur tanah karena mengandung banyak mikroba baik tadi, mikroba. Terus gula. Untuk gula ini kan sebagai makanan ya Mas ya. Gula ini mengandung per 15 gram gula pasir itu sudah mempunyai kandungan energinya 60,8 kalori. Karbohidrat 1,5 15 gram, kalium 0,3 mg dan kalsium 0,2 mg. Dan manfaat gula tadi Mas untuk menumbuhkan untuk sebagai makanan dari bakteri tadi. Baik. Itu Mas penjelasan dari saya. Mungkin apa Mbak ini mau mau menambahkan monggo. Baik. Jadi memang tadi saya tempat tanya ini buat makanan Bu ya? Oh bukan, ini buat tanaman karena ada terasi dan gulanya juga. Dipikir itu nyambel kan nyambel juga pakai gula ya. betul. Jadi saya sempat tadi agak kurang konsen ya karena melihat ada yang namanya gula dan lain-lain. Yang dihadapi 3 cewek. Baik. Kemudian ini kalau saya boleh tanya juga, kenapa juga harus dilakban tadi ini? Iya, untuk ini tadi pembuatannya ya Mas ya, untuk pembuatan PGPR. Kenapa harus dilakukan dan berarti kalau dilakukan otomatis kan harus pakai penutup Mas. Bisa ya penutupnya bisa dari plastik ataupun dari cukup timba itu sendiri, terus kita lakban biar rapat karena istilahnya ini kan bersifat aerob jadi harus tidak memerlukan udara. Iya, kan? tidak memerlukan udara nggak boleh masuk, makanya dapat kayak gitu. Biar berkembang untuk bakterinya yang ada di dalamnya. Baik, jadi memang untuk menjaga sirkulasi udara gitu ya. Iya, biar ada udara masuk kayak gitu. Tapi kalau misalkan terjadi kebocoran begitu biasanya menunggunya lebih lama atau diulang lagi? Biasanya enggak jadi Mas. Tidak jadi. Berarti harus diulang ya? Mengulang. Kayak membuat fermentasinya tape kayak gitu Mas. Kalau gitu, enggak ya? rapet, kalau tutupnya agak terbuka juga biasanya enggak jadi. Baik, jadi tetap harus tadi step-stepnya diperhatikan dengan benar loh sahabat. Iya. Kalau tidak ingin gagal begitu ya. Kalau gagal mulanya tadi kalau saya hitung-hitung 1 minggu tambah 3 hari berarti sekitar 10 hari ya. 10 hari terbuang sia-sia loh. Jadi ini masih saya buka untuk sesi pertanyaan untuk Anda yang ingin berbagi pertanyaan juga. Nanti bisa disampaikan ke WhatsApp kami, WhatsApp redaksi ada di 0821 3264 109. Kemudian untuk WhatsApp call, barangkali nanti ingin langsung terhubung bersama dengan saya dan 3 narasumber kita yang ada di studio. Nanti telepon saja sahabat di 031 896 1514. Sekali lagi di 031 896
Yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah PGPR ya. Ini sahabat lebih banyak tentang nutrisi untuk si akar tanaman dan bisa untuk semua tanaman juga loh. Jadi sekali lagi saya undang Anda untuk bergabung karena nanti akan ada satu sesi terakhir ya. Tapi saya beri kesempatan dulu nih Bu untuk beberapa pasien yang akan hadir terlebih dahulu. Kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung. Kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh. Bingung. Gak usah bingung. Konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun. Gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak. Zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis. Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah, KAIT IKM. Syarat menerima fasilitas dari KAIT IKM adalah memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Fasilitas dari KAIT IKM, pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PPN. Dan juga tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang didapatkan dari KAIT IKM, prosedur ekspor impor lebih mudah ya, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap bisa hubungi 1500 225. Sekali lagi 1500 225 atau Facebook dan Twitter serta Instagram di Bea Cukai RI, dan bisa juga lewat website di www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik sahabat, pada pagi hari ini masih bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian. Ini dari BPP Gedangan ya, bersama dengan Ibu Tatik, Ibu Yayuk, dan juga Bu Esti. Nah ini benar ini. Yang terakhir tadi benar ya. Alhamdulillah benar ya Mas. Baik. Ini tadi saya juga sempat dapat sign dari ruang redaksi ya. Saya coba ke Rama lagi deh, Ram. Ya, ada 2 pertanyaan lagi yang masuk ke WA redaksi. Yang pertama dari Ari di Desa Kelura. Kira-kira berapa banyak PGPR yang dibutuhkan untuk benih padi sawah 1 hektar? Kemudian yang kedua dari Hartono di Buduran. Apakah biang PGPR ini bisa digunakan untuk tanaman yang diambil umbinya seperti tanaman porang gitu? Mohon jawabannya, terima kasih. Oke, baik. Mohon jawabannya ini ya. Tadi 2 pertanyaan ini. Ini untuk berapa tadi 1 hektar ya Ram ya? Iya, 1 hektar sawah. Baik, 1 hektar sawah. Ini mungkin nanti yang menjawab terlebih dahulu dari Ibu siapa ini? Atau kita bahas yang ini dulu? Ini aja dulu. Oke, baik. Kurang 1 ya tadi ya. Baik, itu berarti kita keep dulu ya pertanyaannya ya. Nanti bisa dijawab di akhir ini. Tadi yang pengen saya tanyakan juga, ini cara mengaplikasikannya ini Bu. Untuk mengaplikasikan dari PGR dari akar bambu itu seperti apa? Mungkin nanti kan juga bisa menyambung di tadi yang pertanyaan 2 terakhir tadi ya. Iya, membantu
Bu Tati ya juga sekaligus menjawab dari pertanyaan yang Pak Ari di Waru tadi ya. Setelah kita membuat PGPR tadi, nah, baru bisa digunakan kalau sudah jadi. Nah, mungkin kadang mungkin sahabat Sidoarjo biasanya tanya ciri-cirinya jadi itu seperti apa. Setidaknya itu baunya tidak busuk. Nah, mungkin kalau ada menimbulkan bau busuk berarti tidak jadi, ada kecampuran bakteri pembusuk waktu kita pembuatan. Mungkin salah satu penyebabnya kita kurang bersih. Kita misalnya alat atau bahannya yang mungkin kita ada yang kurang bersih saat gunakan. Nah, kemudian kalau setelah tahu kalau sudah jadi, untuk aplikasinya kalau untuk digunakan di benih ya, untuk perlakuan untuk benih itu kita kalau yang mengandung pestisida atau mungkin kalau benih padi kita beli yang tampilan itu ya Mas ya, beli yang ada yang 10 kilo ada yang 5 kilo, kita cuci dulu atau kita cuci dengan air dulu, baru kemudian kita rendam dengan 10 ml per air selama 10 menit. Baik. Iya, baru bisa kita gunakan. Atau mungkin kalau kita di padi itu ya perendaman terakhir Mas ya. Setelah sebelum digunakan, sebelum diperam, itu kan direndam dulu menggunakan air lah. Perendaman itu bisa digunakan aplikasi PGPR ini sebanyak 10 liter per mililiter air. Jadi kalau misalnya pokoknya secukupnya lah, kelihatan kita menggunakan air seberapa waktu merendam benih padi itu, dari 1 liternya ya 10 ml aja gitu. Nah, kalau untuk perlakuan bibit kan itu tadi benih ya Mas ya, bentuknya biji. Nah, kalau untuk perlakuan bibit aplikasi PGPR-nya yaitu sebelum kita stek, kita celupkan dulu pakai di cairan PGPR yang sudah diencerkan tadi 10 ml per 1 liter air, direndam dulu Mas mungkin selama 1 jam, baru kemudian bisa kita gunakan untuk stek, baru kita aplikasi steknya. Nah, sedangkan kalau untuk kita siram ke tanaman, ke aplikasi langsung itu sekitar 1:10. Berarti 10 ml per 1 liter air sama. Kalau misalkan tidak sampai yang tadi juga itu bisa mengakibatkan kegagalan tadi Bu ya? Bukan mengakibatkan kegagalan, cuma ini kalau untuk melindungi lah, ibaratnya kita imunisasi dulu sebelum digunakan. Iya betul. Maksudnya itu loh Mas, kan kalau benih tak jadi benih padi ya, kita lapisi dulu pakai bakteri baik, baru bisa disebarkan ke lahan, ditumbuhkan. Baik. Jadi step-stepnya juga harus ada sendiri-sendiri nih sahabat, iya, tidak boleh. Jadi mungkin enggak. Misalnya ini kan alami, bahan alami, enggak gunakan walaupun tidak ada efek sampingnya, tapi tetap kita harus sesuai dalam pengencerannya. Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang. Baik, kalau berlebihan juga nggak baik tadi. Nggak baik, semua yang berlebihan kan nggak baik ya. Baik. Tadi untuk pengaplikasiannya ya sahabat ya, dari akar bambu tadi untuk PGPR-nya. Nah sekarang kita coba jawab untuk beberapa pertanyaan yang tadi sudah masuk ini ya. Yang pertama kan tadi sekaligus menjawab. Iya. Yang dari Mas Ari Waru tadi kan yang benih untuk 1 hektar sawah. Kalau misalnya 1 hektar bapaknya menggunakan sekitar 25 atau 30 kilo per hektar, ya waktu perendamannya itu kita menggunakan air seberapa lah. Misalnya waktu merendam kita butuh air 10 liter misalnya, berarti ya butuh 1 liter PGPR. Kan 1:10 ya Mas ya. 1 hektar tadi berarti 1 buat benih, benih padi kan. Benih padi itu kan sebelum disebar atau sebelum ditumbuhkan itu kan perlu direndam dulu dengan air lah. Waktu perendaman itu Mas bisa menggunakan PGPR
Nah, tadi kan berapa PGPR-nya ya? Misalnya kalau kita membutuhkan 10 liter air, berarti PGPR-nya ya 1 liter. Oke, baik. Jadi 1:10 ya sekali. Iya. Itu untuk pertanyaan dari Mas Ari di Waru tadi ya. Iya. Tadi juga ada pertanyaan kedua tuh ya, Ram ya. Untuk pertanyaan kedua tadi setelah Mas Ari di Waru ada siapa tadi? Dari Hartono di Buduran. Hartono Buduran. Itu kayak gimana tadi pertanyaannya? Saya juga agak. Apakah bisa PGPR itu dipakai untuk tanaman porang seperti itu? Oh ya. Ya, pertanyaan kayak gitu. Sebenarnya kalau PGPR ini sudah diterangkan dari Bu Tati tadi bahwa bisa untuk semua tanaman, Mas. Iya. Ya, bisa untuk melindungi penyakit, meningkatkan pertumbuhan kayak gitu. Sebenarnya bisa untuk semua tanaman. Iya. Jadi memang semua tanaman bisa ya tadi ya. Tapi tanaman yang ada di tanah begitu ya. Kalau yang hidro tidak lah, beda lah ya. Kalau yang hidro beda lah, itu ada perawatannya sendiri. Baik. Nah, ini dikarenakan juga tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk sudah terjawab semua. Ini mungkin yang terakhir ada beberapa mungkin tips-tips ini. Selain dari akar bambu, apalagi dah ini yang bisa dibuat untuk PGPR gitu. Selain akar bambu tadi. Selain tadi kan sudah disebutkan dari bayam juga ya, kalau tidak salah. Akar bayam. Duri sama akar alang. Oke. Kemudian untuk tipsnya kepada para sahabat-sahabat ini mungkin yang masih malu-malu bertanya mungkin ya. Kalau untuk tipsnya itu tergantung daerahnya masing-masing ya. Apa di daerahnya itu banyak bambu mungkin atau banyak alang-alang atau bayam-bayam berduri gitu. Jadi nggak mempersulit. Sebenarnya itu kita ambil aja yang mudah gitu aja. Yang ada di sekitar kita. Sekitar kita. Apalagi ini kan bahan organik Mas ya, mungkin tipsnya. Jadi tidak langsung cespleng. Seperti kita menggunakan bahan kimia. Jadi prosesnya mungkin agak lambat. Lambat tapi pasti. Lambat tapi pasti gitu ya. Jadi kadang kan orang seperti minum jamu dan minum obat. Nah, seperti itu Mas. Kalau minum jamu kan mungkin agak prosesnya agak bertahap. Sedangkan kalau minum obat kan langsung sembuh. Jadi mungkin bersabar ya, mungkin sahabat mitra pendengar di seluruhnya Sidoarjo ini bersabar. PGPR kok pakai PGPR kok itu ya, maksudnya belum kelihatan hasilnya kok lama ya. Memang karena ini bahan alami, jadi tidak langsung terlihat hasilnya, jadi melalui proses dulu. Jadi ini kan bahan makhluk hidup ya Mas ya, jadi dia menempel dulu masuk dulu ke tanah, kemudian nempel di akar, kemudian dia baru menyesuaikan dengan lingkungannya, baru dia bisa memberikan manfaat pada akar gitu. Oke, baik. Jadi harus sabar sih ya kalau menurut saya. Iya, karena ini bahan alami. Baik, itu tadi dari Bu Esti. Kemudian Bu Yai mungkin ada pesan atau tips ini untuk para pendengar. Sebenarnya gini Mas, karena kondisi di alam kita itu sudah terlalu apa ya? Sakit. Iya, banyak kimia. Maka kenapa kita dari pertama itu lebih dari pertama kita ada materi itu memang kita lebih ke organik kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Karena itu tadi dunia istilahnya tanah kita itu sudah tanah agak sakit lah kalau dikatakan kayak gitu. Makanya marilah kita kembali ke organik untuk memperbaiki struktur tanah, untuk menjaga lingkungan kita biar seimbang. Setidaknya memperbaiki apa yang sudah rusak kayak gitu Mas. Jadi kembali ke organik. Mari dimulai dari sekarang kayak gitu. Tuh, jadi kalau go green ya juga harus green ya, benar-benar green ya, bukan dari yang warna lain begitu. Pakai yang organik agar nantinya juga bisa lebih sehat ini tanah-tanah kita. Seperti itu Mas. Baik. Jadi ini sudah semua ya untuk pesan-pesan dan juga tips-tipsnya ini. Sudah. Dari sahabat-sahabat di Balai Penyuluhan di Gedangan ini tadi yang sudah berbagi informasi menarik sekali sahabat. Tadi yang pertama saya sempat kurang fokus ini, saya kira untuk makanan ini. Iya, mungkin ternyata makanannya akar begitu. Iya, karena mungkin melihat bahan-bahannya ya Mas ya. Betul sekali. Baik, kalau begitu ini sudah pertemuan terakhir dari BPP Gedangan Mas ya. Oh, baik. Dari BPP lain kan. Sudah BPP lain. Oh ya, sudah akhir bulan soalnya ya. Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mendengar dari awal bulan September. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala pertanyaan juga yang sudah dilontarkan. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih. Apabila mungkin dalam
kami menjawab ada kekurangan dan kesalahan juga kami mohon maaf. Ketemu lagi di lain waktu mungkin tahun depan. Tahun depan ya. Untuk pihak Ibu Tati mungkin menambahkan salam perpisahan nih. Salam perpisahan ini. Enggak ada salam perpisahan, soalnya kita mau ketemu di tahun depan. Baik. Kalau begitu terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir di studio selama 1 bulan ini ya. Iya. Katanya tadi berjumpa lagi di bulan atau tahun depan mungkin ya. Jadi tidak ada kata perpisahan ini. Kalau begitu terima kasih waktunya Bu Esti, Bu dan Bu Tati. Baik. Jadi sahabat, baru saja kita berbincang-bincang bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Gedangan ya, yang ternyata hari terakhir ini. Kita ketemu lagi di kesempatan tahun depan. Dan saya nanti juga akan menemani Anda dalam program Jatim News Today di jam 11:05. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Seperti ku melayang di atas samudra, menari dipermainkan sang ombak, tak tahu kemana